Sebenarnya Persib Bandung selalu gercep untuk merekrut banyak pemain berkualitas, salah satunya Rizky Ridho. Tapi ya kita juga harus akui, nama besar dan juga keuangan yang stabil tidak menjamin bisa memboyong pemain itu datang ke Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada, kita update informasi terbaru tentang Persib Bandung. Salah satunya DDS anu kamari sakit perut, sebenarnya ada masalah pencernaan karena keracunan makanan. Hari ini udah kembali berlatih, begitu juga Gustavo Poranca udah mulai latihan juga, yang kemarin sempat mengalami sedikit cedera walaupun sekarang latihannya terpisah bersama rekan-rekannya yang lain. Tapi saya lupa mendoakan terlebih dahulu Bobotoh, mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh salam dunia, kita tahu juga kalau memang musim kemarin nama Rizky Ridho itu sempat santer terdengar akan memperkuat Persib Bandung atau dibidik oleh Persib Bandung. Tapi kenyataannya Rizky Ridho malah hengkang ke Persija Jakarta. Dan ini memang dikonfirmasi langsung oleh Rizky Ridho itu sendiri. Katanya memang ada 3 tim besar dari Indonesia yang mendekati Rizky Ridho saat Rizky Ridho ada di Persebaya dan kontraknya mau habis. Sekitar 6 bulan lagi kontraknya mau habis. Katanya dihubungi oleh Persib, dihubungi oleh Persija Jakarta, dihubungi juga oleh Bali United. Nah, tapi pada akhirnya Rizky Ridho memilih untuk berlabuh ke saudara kita Persija Jakarta dengan alasan pertimbangan keluarga. Jadi waktu itu katanya pertimbangannya Surabaya ke Bandung itu agak sedikit jauh. Sementara kalau ke Jakarta itu agak dekat dan setiap libur katanya Rizky Ridho bisa pulang ke Surabaya untuk menemui orang tuanya. Ditambah juga di Jakarta katanya ada kakaknya yang berdomisili di sana karena kerja di Jakarta juga, jadi semakin paslah memilih Persija Jakarta. Pada akhirnya seperti itu, walaupun mungkin saja di dalam hatinya Rizky Ridho juga ingin ke Bali atau juga ke Persib. Dan juga salah satu pertimbangannya katanya menurut Rizky Ridho waktu itu kemungkinan besar Persija Jakarta bisa bermain di AFC katanya waktu itu. Dan waktu itu kan karenanya posisinya udah kedua kan Persija Jakarta, dan seenggaknya kalau nggak main di AFC di ASEAN-nya aja katanya, karena ingin terus mengembangkan permainannya, kualitasnya juga dengan bisa bersaing di Asia. Tapi ternyata Persija Jakarta malah ke posisi 3 ya, kalau saya nggak salah waktu itu ke posisi 3, dan pada akhirnya tetap posisi 2 kalau saya nggak salah. Intinya nggak main lah gitu. Intinya Persija Jakarta nggak main di Asia. Saya lupa lagi karena apa waktu itu. Dan pada akhirnya King Persib lah yang bermain di Asia untuk musim sekarang. Walaupun beda musim ya, kita membicarakan musim kemarin, tapi musim sekarang Persib yang bermain di Asia. Dan Rizky Ridho ini kabarnya dikontrak 3 tahun atau 3 musim di Persija Jakarta. Yang itu artinya mungkin kalau seandainya Persib Bandung kembali berminat, ya harus nunggu dulu habis kontrak di Persija Jakarta atau menebus kontraknya. Walaupun mungkin kalau untuk sekarang kayaknya kita udah bisa dibilang cukup lumayan lah ya di lini belakang. Walaupun kita juga harus akui butuh sekali pelapis, apalagi nanti Papa Igbo dan juga Bang Jupe kemungkinan sudah tidak akan lagi memperkuat Persib Bandung. Karena memang selain masanya sudah habis, kontraknya juga kemungkinan akan habis. Dan diperlukan pemain-pemain yang memang lebih muda dan fresh untuk bisa menjadi pesaing bagi Nick Weaver dan juga Gustavo Poranca. Walaupun sebenarnya sekelas Rizky Ridho ini bukan sekelas untuk pelapis lagi ya, tapi untuk pemain inti. Karena kita harus akui untuk sekarang salah satu center back terbaik yang dimiliki oleh Indonesia yang bermain di Liga Indonesia adalah Rizky Ridho, yang kualitasnya bagi saya udah sangat-sangat teruji di timnas Indonesia, yang hari demi hari, waktu demi waktu, semakin dia banyak pengalaman, dia semakin bagus permainannya. Kita harus akui itu, Rizky Ridho udah dewasa di umur yang masih sangat muda. Tapi saya juga sebenarnya mendukung Bobotoh kalau seandainya nanti ada ya tawaran dari luar negeri. Saya juga tidak mendukung Rizky Ridho bermain di Persib Bandung. Lebih baik hengkang aja ke luar negeri, abroad keluar, agar bisa memperbaiki kualitas permainannya lagi dan tentunya berkontribusi kepada timnas. Walaupun ya kita juga, saya pribadi khususnya mendukung Persib
ingin Persib bisa diperkuat oleh pemain sekelas Rizky Ridho. Tapi kalau berbicara tentang abroad, ya jelas kita juga harus lebih mendahulukan atau seenggaknya memberikan coupling untuk lebih peduli juga kepada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya sepak bola Persib Bandung. Nah, segitu dulu untuk pembahasan tentang Rizky Ridho, Boboto. Nah, tapi juga Boboto, Persib ini harus kita akui, Nick Weaver juga hari demi hari tentu semakin tua, dan juga kontraknya waktu demi waktu juga akan semakin menipis bersama Persib Bandung. Walaupun memang Nick ini adalah salah satu legend dari Persib Bandung dan juga memiliki apa ya, semacam kecintaan yang luar biasa, berhati biru banget. Tapi awal akhir tetap Nick Weaver itu akan hilang masanya. Mereka akan habis dan harus digantikan oleh pemain-pemain yang lebih muda. Dan kalau menurut saya, walaupun Rizky Ridho ini adalah pemain lokal asli Indonesia, dididik di Indonesia, tapi saya rasa sih nggak diragukan lagi lah ya bagaimana kualitas seorang Rizky Ridho yang tumbuh sangat hebat di Persebaya, tumbuh sangat hebat di Persija Jakarta sekarang, dan tumbuh sangat hebat juga di Timnas Indonesia. Dan Rizky Ridho juga mengakui dengan dia dipanggil Timnas terus, ikut tes terus, bahkan menjadi pilihan utama terus, yang membuat seorang Rizky Ridho terus berkembang. Dan itu juga pasti memincut Persib Bandung untuk mendapatkan jasa Rizky Ridho. Dan kemarin juga sebenarnya udah spill juga, karena ada sahabatnya juga di sini, ada Rahmat Irianto, ada Dimas Derajat juga mungkin yang asli dari Jawa Timur, ada Edo juga, walaupun yang paling dekat mungkin dengan Rahmat Irianto, tapi kita harus akui Rizky Ridho juga pasti memiliki pilihan dan juga pertimbangan-pertimbangan lain. Ya mudah-mudahan aja lah kalau seandainya Persib nanti harus kehilangan beberapa center back-nya, entah itu pemain inti atau juga pemain cadangan, mudah-mudahan Persib bisa memiliki penggantinya, entah itu pemain muda yang diorbitkan, entah itu ngambil lagi pemain asing atau juga pemain lokal. Karena sejatinya untuk back tengah saat ini kita juga sebenarnya masih punya Kakang Widianto yang masih sangat muda, postur yang sangat bagus, potensial sekali gitu kan, masih bisa seharusnya bereinkarnasi menjadi lebih baik dan terus memberikan kualitas permainannya, bahkan mungkin seenggaknya menyamai seorang Rizky Ridho. Bisa-bisa saja, tapi kita harus akui juga Rizky Ridho bisa seperti ini salah satunya karena tangan dingin pelatih timnas Coach Sinteyong, karena dia sering sekali dipanggil timnas. Nah, Kakang juga kalau seandainya ingin minimalnya seperti Rizky Ridho, dia harus bisa mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengalaman sekelas di timnas, yaitu bermain di Asia, bahkan bermain di melawan negara-negara luar Asia juga gitu kan. Tapi untuk dipanggil ke timnas, ya Kakang harus perform di liga. Kakang harus bisa memperlihatkan kualitasnya di Persib Bandung. Karena dengan seperti itu, maka timnas Indonesia akan melirik Kakang dan nantinya Kakang akan bisa terus dipanggil reguler di timnas Indonesia. Dan tidak lupa juga kita melupakan ada Robby Darwish, ada juga Deddy Kusnandar sebenarnya bisa juga loh bermain sebagai center back, bahkan Rahmat Irianto juga bisa bermain di center back. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Boboto. Assalamualaikum.